Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran amma ba'd. Alhamdulillah, ini hari kelima pengantar mata kuliah seni pidato dan retorika. Minggu lalu kita sudah belajar banyak sekali teori-teori tentang retorika. Bahkan kita sudah mempelajari bagaimana cara menarik perhatian pendengar agar pendengar itu tertarik dengan apa yang disampaikan. Dan yang paling menarik lagi, minggu kemarin baru kita sentuh tentang bagaimana pidato itu supaya bermutu, mengena, dan efektif. Hari ini saya ingin untuk mengembangkan materi kita dengan menganalisa salah satu video yang menjadi juara dari lomba yang diadakan oleh mahasiswa. Lomba ini menarik saya kira karena akan menampilkan begitu banyak variasi model-model pidato dengan seninya masing-masing. Oleh karena itu, ketertarikan ini kita mencoba untuk mereview salah satu video yang video ini menyebabkan kita mendapatkan banyak informasi, yaitu video dari yang terbaik dari yang baik, yaitu Mbak Rena Reni atau Saudara Rena Reni, asalnya dari Bandung, sebagai pemenang daripada lomba video kemarin. Bagaimana dia mengantarkan sebuah pembuka, bagaimana dia menguraikan isi, dan bagaimana menutup apa yang hendak dia sampaikan, apa yang telah dia sampaikan dalam materinya. Apakah mampu mempengaruhi psikologis maupun pendengaran, penglihatan, pengamatan dari setiap orang yang mendengarkan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh peserta ini. Yang perlu kita ingat, fungsi pidato adalah menghibur pendengar, mempengaruhi pendengar, sekaligus mendidik para pendengar. Oleh karena itu, agar seseorang itu menjadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan, pertama kita harus mendapatkan perhatian dan minat dari pendengar. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah variasi agar seseorang tersebut mau memperhatikan apa yang hendak kita sampaikan. Maka biasanya itu menjadi permasalahan utama ketika seseorang membuka. Nah, Rena Reni ini mampu menunjukkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang cukup imajinatif. Dia membuka dengan lantunan sholawat yang harapannya dengan suara yang bagus yang dia miliki, orang yang tadinya sudah dilelahkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya atau seorang juri yang disibukkan dengan mendengarkan sebelumnya menjadi tertarik dengan apa yang hendak dia sampaikan. Nah, di sini poinnya adalah dia mampu menarik sebuah pengetahuan, dia mampu menarik sebuah perhatian dan minat dari seorang pendengar untuk mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan sebelum masuk kepada salam. Dan ini boleh, asal tidak memakan waktu yang banyak. Terlebih lagi kalau kita mendapatkan sebuah fakta pembicara utama tidak terkenal dan dia berbicara di akhir setelah sekian banyak orang melakukan sambutan, apalagi yang sambutan itu adalah seorang pejabat, maka secara otomatis ketika dia berada di paling belakang dan tidak memiliki variasi, sebab
efeknya yang didapat adalah dia tidak akan mendapatkan perhatian atau minat dari para pendengar. Nah, di sini adalah variasi untuk meningkatkan perhatian daripada si pendengar. Kita dengarkan lanjutannya. Ke Indramayu sareng pamoman, uihna pendak sareng maodah, hayu dangukeun sasarengan, da iyah kembar bade ceramah. Di sini kita juga melihat setelah dia salam, hal yang perlu dilakukan oleh seorang dai adalah memperkenalkan diri. Mengemas sebuah perkenalan diri itu juga dibalut dengan teori yang menarik, yaitu dengan menggunakan pantun. Sehingga pantun ini mendapat nilai tersendiri karena sebenarnya motifnya adalah ingin memperkenalkan diri daripada si pembicara ini dan mengajak kepada pemirsa untuk mendengarkan apa yang hendak dia sampaikan. Baru dia akan masuk kepada memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabat. Kita dengarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, sahabat dai yang kami cintai, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpah kepada pangkuan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Lihat dalam pembukaan ya hamdalah ini menarik. Yang pertama dia menggunakan nada suara yang bervariasi, yang kemudian dibumbui sholawat yang mulsa menarik, yaitu mampu mencari kata-kata yang memiliki akhiran yang sama. Di samping itu, ketika dia menguraikan apa yang hendak dia sampaikan dalam kalimat pujian itu, muncul kalimat dialogis yang dibangun oleh dua orang ini. Yang satu diam, yang satu bergerak, tidak menimbulkan suara, hanya mengikuti ekspresi yang muncul dari situ. Yang kemudian gestur dengan gerak tubuh juga berimbang. Ketika seseorang mengatakan ini, yang satu kemudian bergerak semacam ini, kemudian menampilkan ekspresi yang sewajarnya. Yang menarik lagi, kontak mata yang dia bangun itu seolah-olah mengajak audien, mengajak seorang juri itu juga ikut terlibat dengan apa yang hendak dia sampaikan. Maka gaya bicara ini adalah gaya bicara yang sangat ekspresif dan menarik untuk disimak. Karena dia sudah mampu menampilkan sebuah pesan yang sangat menarik menurut saya dengan gaya-gaya kekinian. Kita lanjutkan, bagaimana dia mengutarakan isi yang hendak dia sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan yang indah ini kami akan sedikit membahas mengenai Islam rahmatan lil alamin. Pada zaman musyrik jahiliyah dulu, ketika baginda Rasul belum diutus, keadaan makhluk hidup di alam semesta ini hidup dalam keadaan tidak tenang. Masih banyak perang menyerang, pisau dan pedang digunakan untuk tusuk menusuk, binatang dibunuh dengan cara yang kasar, tumbuhan terawat dengan tidak baik. Lalu diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
wassalam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dalam kalimat illa itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan bahwasannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmatan bagi semesta alam. Ketika awal mula rahmatan lil alamin, risalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasul diterapkan sebagaimana Rasul menerapkannya. Salah satu risalah yang diterapkan adalah sikap kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Rasul memiliki sifat Raufur Rahim yang berarti penuh sayang dan kasih sejati. Dalam pandangan tasawuf, prinsip Islam rahmatan lil alamin merupakan esensi ajaran Islam, baik terkait hablum minallah, hubungannya dengan Allah, hablum minan nas, hubungannya dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungannya dengan alam. Dengan esensi rahmatan lil alamin ini harus menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus memupuk keyakinan yang awalnya ragu menjadi yakin, yang awalnya musyrik menjadi tauhid, yang awalnya merusak menjadi menjaga. Tancapkan the best belief. Jadi kesimpulannya adalah orang yang menerima atas rahmat ini, yang bersyukur atas nikmat ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin, tapi Allah mengatakan rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya dengan mengutus pemimpin Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus untuk membawa kebahagiaan yang besar dan menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pada uraian isi materi yang disampaikan menarik karena pendekatan yang dibangun menggunakan pendekatan awal, yaitu kisah, kemudian disampaikan data-data yang ada pada waktu itu, kejadian-kejadian yang muncul pada waktu itu, karena ini berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin yang mendeskripsikan bagaimana kondisi orang Arab sebelum Islam datang dan pasca Islam datang, sehingga dari proses itulah kemudian perlu didekatkan dengan pendekatan awal, ada kisah, ada data-data berkaitan dengan yang lalu, kemudian pembeda setelah Rasulullah datang, bagaimana ajaran Islam itu datang, dan kemudian divariasikan dengan sebuah variasi yang sangat menarik, yaitu dia mampu untuk mengucapkan sebuah ayat yang kemudian dilantunkan dengan nada yang sama, dengan intonasi yang sama, dengan lagu yang mampu mencuri perhatian daripada para pendengar. Disinilah kemudian setelah daripada penjelasan itu, dia munculkan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari sebuah fakta yang ada dengan data-data yang telah disampaikan, sehingga kemudian dia memunculkan atau mengemukakan inti daripada masalah yang hendak disampaikan dalam closing statement yang dia lakukan itu. Maka kemudian pembahasannya tidak lepas daripada apa yang hendak dia uraikan dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Maka proses inilah yang kemudian menyebabkan runtutan dan rentetan kalimat yang disampaikan oleh peserta ini runtut dari awal, rentet secara materi, dan memiliki kualitas atas isi serta uraian-uraian yang dijabarkan daripada konten ceramah yang didapatkan. Sederhana tapi mengena karena tidak dibubuhi dengan data-data yang akurat. Sekarang kita dengarkan lagi bagaimana dia menutup daripada pidato yang dia susun. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita salawat dulu yuk. Ayo. Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al-fard samani Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil
menarik sekali. Dia menutup dengan ucapan permohonan maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Ya ini selayaknya, karena yang dalam terminologi kita kan kebenaran hanya milik Allah, dan manusia hanya berusaha menyampaikan kebenaran yang dia dapat dari pemahaman yang dia miliki. Karena yang namanya dakwah itu kan mengajak orang untuk berbuat baik dengan pemahaman-pemahaman yang baik. Kemudian setelah dia menutup penjelasan itu, dia kemudian untuk menarik supaya pendengar itu tuntas dalam mendengarkan, dia tutup dengan sholawat. Dan sholawat ini nyambung dengan apa yang dia kaji, karena menceritakan sosok Muhammad yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Maka ada loh orang yang sholawat itu tapi tidak nyambung dengan konten, tidak nyambung dengan isi. Tapi alhamdulillah kalau kita amati sholawat dia itu ingin mengedepankan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dia adalah suri tauladan yang patut dicontoh, yang perlu kita cintai, dan dialah yang kemudian mengenalkan Islam rahmatan lil alamin dan bagaimana semestinya harus bersikap dengan mencontoh pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disebut dengan istilah harapan, doa yang muncul biasanya dalam sebuah penutup pidato dan diakhiri dengan salam. Nah inilah yang perlu kita contoh dalam berpidato atau menyampaikan sebuah gagasan dalam pidato yang ringan dengan durasi yang pendek, sehingga harapannya orang menjadi tertarik dan senantiasa mengikuti apa yang hendak kita sampaikan. Ketika seseorang sudah tidak bisa bersolawat, maka dia bisa gubah dengan kisah-kisah. Kan kita contoh, nanti besok akan kita ambilkan lagi contoh video yang lain yang tidak menggunakan solawat tapi menarik untuk didengarkan. Saya kira begitu. Ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.